Aksi unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia pecah. Dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di publik, diikuti dengan kericuhan yang melumpuhkan transportasi umum hingga kerusakan fasilitas publik. Tidak sedikit korban berjatuhan, baik dari sisi demonstrasi dan kepolisian. Aksi demo tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga terjadi di kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan. Demonstrasi ini awalnya merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap para anggota DPR, akan tetapi kemudian meluas menjadi kemarahan kepada kepolisian. Demo besar kali ini dimulai pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi dihadiri banyak kalangan, dari mulai perorangan, pelajar, pedagang, ojek online, hingga mahasiswa. Saat itu, unjuk rasa menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR. Salah satu fokus utama tuntutan unjuk rasa terkait kenaikan tunjangan anggota DPR. Mereka meminta untuk membatalkan kebijakan tunjangan rumah, transparansi gaji, dan membatalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Kemudian ketegangan mulai meningkat memasuki siang hari. Saat itu, kondisi sempat ricuh dan massa dipukul mundur menjauh dari gedung DPR. Aksi itu menyulut kemarahan mereka yang ada di depan DPR dan mulai melempari pagar dengan batu dan botol. Bentrokan antara massa dan polisi pun terjadi. Para demonstran berupaya menembus blokade di sekitar Kementerian Kehutanan Selipi dan dibalas gas air mata serta menyemprotkan water cannon oleh pihak kepolisian. Aksi unjuk rasa kemudian terjadi lagi pada Kamis 27 Agustus 2025. Pada mulanya di depan gedung DPR dipenuhi oleh buruh dari berbagai serikat pekerja. Tuntutannya terkait kebijakan ketenagakerjaan dari mulai outsourcing dan meminta kenaikan upah minimum buruh. Demo buruh berakhir pada siang hari. Lalu ratusan mahasiswa dari berbagai kampus mulai berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Aksi tersebut kondusif hingga sore hari, akan tetapi kemudian aksi ricuh bahkan terjadi hingga malam hari. Sejumlah orang diketahui memecat pagar DPR, merusak fasilitas, dan melempar batu hingga botol ke arah kawasan tersebut. Aparat menyemprot water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa pun mulai mundur ke arah Senayan, Selipi, dan Pejompongan. Pada malam hari, kendaraan taktis milik Brimob melaju cepat mencoba membubarkan massa dan melindas seorang driver ojol di Pejompongan. Kejadian tersebut tertangkap kamera dan videonya viral di media sosial dengan cepat. Inilah detik-detik Afan, pengemudi ojek online, terlindas mobil Brimob. Mobil Brimob yang menabrak diketahui kabur. Video sejumlah orang yang mengejarnya juga tersebar di media sosial. Korban tabrakan itu adalah Afan Kurniawan yang kemudian meninggal dunia. Muhammad Umar Amarudin, korban lainnya, diketahui terluka dan dirawat di RSCM. Anies Baswedan bertakziah ke rumah duka diwarnai isak tangis keluarga korban. Dengan rasa haru, Gubernur Jakarta juga melayat ke rumah korban. Presiden Prabowo juga datang untuk berbela-sungkawa pada keluarga korban. Terlihat didampingi oleh mensesnek Pagi Pak, malam Pak. Kejadian tersebut memicu kemarahan. Ribuan pelayat dari sejumlah ojek online mengantar ke pemakaman. Sejumlah massa
diketahui langsung bergerak ke markas Komando Brimob di Kuitang, Jakarta Pusat, dan bertahan hingga esok harinya. Jumat 29 Agustus 2025, para penguji ojol semakin ramai berkumpul di Makobrimob Kuitang. Aksi demonstrasi pun tidak lagi menyasar gedung DPR di Jakarta. Ada dua konsentrasi massa, yakni Polda Metro Jaya dan Makobrimob Kuitang. Kebanyakan yang berada di Makobrimob Kuitang adalah para pengemudi ojol, sedangkan massa di Polda Metro Jaya didominasi mahasiswa. Tuntutan mereka serupa, yakni meminta keadilan terhadap pelaku penabrak Afan dan memprotes tindakan kekerasan yang dilakukan polisi saat mengawal demonstrasi sejak awal pekan. Sementara rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Kelurahan Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi sasaran amukan warga pada 30 Agustus 2025. Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, massa tampak masuk ke dalam rumah. Terlihat sejumlah warga juga menjarah rumah milik politisi Partai Nasdem yang dijuluki Krejiri Tanjung Priok tersebut. Ada yang membawa patung Iron Man, mengambil jam tangan mewah, hingga merusak kendaraan yang terparkir di lokasi. Peristiwa itu langsung viral dan memicu perhatian publik karena skala kerusakan yang terjadi. Situasi di sekitar rumah Sahroni pun dipenuhi warga yang berteriak-teriak di jalanan. Lurah Kebun Bawang Suratno Widodo membenarkan peristiwa tersebut. Sebelumnya Ahmad Sahroni menjadi sorotan karena memberikan tanggapan mengenai seruan untuk membubarkan DPR. Adapun mengutip LHKPN, laporan 21 Februari 2025, total kekayaan Sahroni mencapai 328,91 miliar setelah dikurangi utang 34,96 miliar. Sebagian hartanya berupa aset tanah dan bangunan dengan total nilai 139,59 miliar. Anggota DPR yang baru saja mutasi ke Komisi 1 dari Komisi 3 ini juga melaporkan 27 mobil dengan nilai 38,13 miliar. Dalam laporan tersebut, Sahroni juga memiliki mobil mewah seperti Ferrari 366 tahun 2012, Tesla X75D tahun 2018, hingga edisi terbatas Porsche 911 Sport Classic tahun 2016. Dia juga tercatat memiliki kas dan setara kas 78,36 miliar. Juga harta bergerak lainnya, Sahroni juga terbilang besar, yakni 107,73 miliar. Inilah aksi warga ketika berebut hasil menjarah berangkas di rumah anggota DPR Ahmad Sahroni. Sementara rumah anggota DPR Surya Utama alias Uya Kuya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi sasaran penjarahan pada Sabtu 30 Agustus 2025 malam. Sejumlah barang berharga hilang, bahkan hewan peliharaan kesayangannya berupa kucing koleksi juga digondol. Meski mengalami kerugian besar, Uya Kuya berusaha ikhlas menerima musibah tersebut. Namun ia tidak bisa menyembunyikan kesedihan lantaran kucing-kucingnya ikut menjadi korban. Uya menambahkan, koleksi kucingnya bukan sekedar hewan peliharaan, melainkan sudah menjadi bagian penting dalam kehidupannya bersama keluarga. Dalam sebuah acara televisi tahun 2019 yang dipandu Raffi Ahmad, Uya pernah mengungkapkan memiliki sekitar 60 ekor kucing ras dengan nilai fantastis. Beberapa di antaranya bahkan bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah per ekor. Dengan total aset koleksi kucing yang bisa mencapai 5 miliar hingga 10 miliar. Ia bersama istri, Astrid, bahkan mempekerjakan 4 orang khusus untuk merawat hewan-hewan tersebut. Meski rumahnya dijarah massa, Uya memastikan dirinya dan keluarga dalam keadaan baik. Ia menyampaikan rasa syukur karena keselamatan keluarganya tetap terjaga di tengah insiden tersebut.
Sementara itu, sebuah video yang memperlihatkan aksi penjarahan di rumah politikus Partai Amanat Nasional Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membawa barang dari rumah anggota DPR RI yang terletak di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Ade Lelepali mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa situasi di lokasi sudah terkendali dan kondusif. Peristiwa penjarahan ini terjadi pada petang hari. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah orang mengangkut barang dari rumah Eko di Jalan Denpasar Raya, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Hingga saat ini, petugas gabungan dari Polri dan TNI masih berada di lokasi untuk memastikan situasi tetap terkendali. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai kronologis peristiwa tersebut, termasuk barang-barang yang dibawa oleh massa. Polisi masih menyelidiki kejadian tersebut. Terkait peristiwa yang menimpa dirinya, Eko Patrio sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui akun Instagramnya @ekopatrio_super pada Sabtu 30 Agustus 2025. Dengan penuh kerendahan hati, Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang dia lakukan. Tulis Eko di akun Instagramnya. Masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan.